Ya pemirsa, Timnas Futsal Indonesia menang telak 3-0 atas Malaysia pada laga lanjutan SEA Games 2021. Hasil ini membuat Indonesia naik ke puncak klasemen sementara futsal SEA Games 2021 diikuti oleh Vietnam dan juga Thailand. Pertandingan tim nasional futsal Indonesia melawan Malaysia berlangsung ketat sejak awal babak pertama. Malaysia bermain ngotot dan cukup merepotkan Muhammad Al-Bagir dan kawan-kawan. Jual beli serangan selama 10 menit pertama tak bisa dihindarkan. Indonesia baru bisa keluar dari tekanan setelah Muhammad Hasyim Zadeh menurunkan Sauki Saud dan Ardiansah Runtuboy. Kombinasi serangan Sauki dan Runtuboy akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Diawali dengan kesalahan kiper Malaysia, Sauki Saud berhasil mencetak gol pertama untuk skuad Merah Putih. 1-0, Indonesia memimpin. Memasuki babak kedua, anak asuh Hasyim Zadeh terus mendominasi pertandingan. Belum genap 1 menit babak kedua dimulai, Firman Ardiansah berhasil menggandakan keunggulan Indonesia lewat kerjasama dengan Samuel Eko. Unggul 2 gol, Timnas Indonesia semakin percaya diri. Tak lama berselang dari gol kedua, Firman kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya melesat ke pojok tiang jauh gawang Malaysia. Skor 3-0 tidak mengendorkan serangan tim Merah Putih. Indonesia terus menekan Harimau Malaya sepanjang babak kedua. Bahkan saat pertandingan menyisakan waktu 3 menit, Indonesia mendapatkan hadiah tendangan penalti. Sayangnya, Evan yang ditujuk sebagai Algojo gagal menyelesaikan tugasnya. Setelah menang 3-0, Timnas Futsal Indonesia naik ke puncak klasemen sementara. Timnas Futsal Indonesia berada di atas Vietnam dan Thailand dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim putra Indonesia berhasil melangkah ke semifinal bulu tangkis SEA Games 2021. Tim Merah Putih melaju setelah melibas Kamboja di perempat final. Tim bulu tangkis putra Indonesia mengawali perjuangan untuk meraih medali emas SEA Games 2021 dengan mulus usai mengalahkan Kamboja pada perempat final di Bachiang Gymnasium Hanoi, Vietnam. Poin pertama Indonesia dipersembahkan Chico Aura Dwi Wardoyo. Chico mengalahkan tunggal pertama Kamboja Van Thon Phat dengan skor 21-6 dan 21-9. Indonesia kemudian memperlebar keunggulan lewat pasangan Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan. Pramudia Yeremia mampu menyudahi perlawanan Heng Meng Lap dan Yam Samnang dalam waktu 23 menit dengan skor 21-7 dan 21-14. Indonesia akhirnya mengunci kemenangan lewat Christian Adinata yang diturunkan pada partai ketiga. Christian meraih kemenangan kilat atas Sofrik Rai 21-7 dan 21-6 dalam waktu 25 menit. Indonesia pun lolos ke semifinal dengan keunggulan 3-0. Di 4 besar, Indonesia akan melawan Thailand. Pemirsa, perebutan gelar juara Liga Premier Inggris semakin sengit. Pemimpin klasemen Manchester City gagal menjauh dari pesaingnya Liverpool setelah imbang 2-2 di kandang West Ham United. Manchester City gagal meraup 3 poin setelah diimbangi tuan rumah West Ham United pada laga pekan ke-37 Liga Premier Inggris. Bermain di London Stadium, City kesulitan setelah kebobolan 2 gol Jarrod Bowen pada babak pertama. Sayangnya eksekusi Mahrez gagal setelah bola berhasil ditepis Fabianski.
Tak hanya di Liga Inggris, perebutan sengit juara Liga juga terjadi di tanah Italia. Di pekan ke-37, Inter Milan dan AC Milan sama-sama dapat 3 poin untuk panaskan persaingan meraih Scudetto. Italia triumph sees Simone Inzaghi ride the wave of glory in this must-win game and take the season. Jelang berakhirnya Serie A musim ini, siapa yang akan menjadi Scudetto masih belum diketahui. Rival sekota Inter Milan dan AC Milan masih bersaing memperebutkan gelar juara. Kedua tim bahkan meraih 3 poin lagi pada laga pekan ke-37 hari Minggu waktu setempat. Dalam laga tandang ke Cagliari, Inter menang meyakinkan 3-1. Matteo Darmian menjadi pencetak gol pembuka Inter pada babak pertama lewat sundulannya yang merobek gawang Cagliari. It's an excellent goal. A brilliant assist from Lautaro Martinez kemudian mengadakan keunggulan La Beniamata pada babak kedua tepatnya pada menit ke-51. In the reverse. And now to 20 for the first time in Serie A. 3 menit berselang, Charalampos Lykogiannis memperkecil ketertinggalan Cagliari lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang merobek gawang Inter. Rips the shot across the box. Lalu pada menit ke-84, Inter kembali menjauh setelah Lautaro mencetak gol keduanya lewat tendangan chip dari dalam kotak penalti. Meski tuan rumah berupaya memperkecil ketertinggalan, namun hingga laga usai tidak ada lagi gol yang tercipta. Sementara di laga sebelumnya, AC Milan menang atas tamunya Atalanta di San Siro. Setelah tanpa gol pada babak pertama, Milan memastikan kemenangan 2-0 pada babak kedua. Kebuntuan Milan pecah pada menit ke-56. Umpan lambung Junior Mesias berhasil dikejar dan dikontrol Rafael Leao sebelum kemudian melepaskan sepakan mendatar yang merobek gawang Atalanta. Lalu pada menit ke-75 Milan menggadaikan keunggulan. Dari lini pertahanan sendiri, Theo Hernandez melakukan solo run dan melewati sejumlah pemain lawan. Hingga saat masuk ke kotak penalti Cagliari, pemain fullback ini langsung melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung kiper Juan Musso. Skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Milan, sekaligus mendekatkan Milan ke gelar Scudetto pertama mereka sejak tahun 2011. Di laga pamungkas Serie A pada akhir pekan nanti, Rossoneri hanya butuh hasil imbang atas Sassuolo untuk juara. Sementara Inter Milan harus menang atas tamunya Sampdoria sambil berharap AC Milan kalah untuk mempertahankan trofi Serie A mereka. Dallas Mavericks melaju ke final wilayah usai menghancurkan Phoenix Suns pada game ke-7 playoff NBA semifinal wilayah barat. Pada game pamungkas ini, Luka Doncic memimpin Mavs untuk menang telak dengan skor 123-90. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dallas Mavericks menghancurkan Phoenix Suns pada game ke-7 playoff NBA semifinal wilayah barat di Footprint Center, Phoenix, Amerika Serikat. Tim tamu tampil dominan sepanjang laga. Mavericks selalu dalam posisi unggul selepas tepis mula. Keunggulan terbesar Mavericks di game ini adalah 46 poin. Bintang Mavericks Luka Doncic bermain luar biasa. Selama 30 menit, ia membukukan double-double 35 poin dan 10 rebound. In the league this year, Doncic right there. 27, the Suns on the board. 35 poin didapatkan Luka usai mencatat persentase tembakan 63% dengan memasukkan 12 dari 19 tembakan. Mavs pun menutup laga dengan kemenangan 123-90 dan menutup seri ini dengan keunggulan 4-3. Mavericks melaju ke final wilayah sekaligus yang pertama sejak